Bagaimana pendapat Buya Yahya tentang fenomena lagu-lagu yang bukan sholawat, yang makna sebenarnya mengarah pada percintaan atau rayuan kepada lawan jenis, yang namun banyak di negeri kita yang menyanyikannya sebagai lagu sholawat hanya karena berbahasa Arab. Dan bagaimana himbauan Buya agar penyanyi sholawat menyadari pentingnya memahami apa isi dari lagu yang dinyanyikan, apakah itu sholawat atau bukan. Syukran Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang awam kadang dengan ketulusannya, kemudian dengan keawamannya, maka tolonglah jangan kita membiasakan menjustis, menghukumi orang dengan sebuah kesalahan, kejelekan, karena mungkin mereka tidak mengerti. Karena sebelum lagu juga ada pertanyaan, ada orang awam tidak mengerti, cuman dia sebenarnya fanatik dengan Allah, fanatik dengan Nabi Muhammad, cuman tidak ngerti hukumnya, buat tato di dada kanannya Allah, kirinya Muhammad. Ayo, nah ini kan sebetulnya ada fanatik, ada nilai di hatinya, cuman dia kurang bimbingan. Bahkan kalau di Arab kita di padang pasir lihat onta-onta itu di pahanya ada tulisan Allah, kan itu haram. Cuman orang awam, ya kan tidak mengerti. Bukan tugas kita mencaci, fanatiknya di dalam hatinya itu perlu kita suburkan, kita tumbuhkan, lalu kita beri pengarahan, jangan begitu, ada yang lebih baik untuk kita lakukan. Lah mungkin maksudnya yang menyenandungkan lagu-lagu romantis, lagu-lagu roman bahasa Arab itu karena nggak ngerti artinya, dipikir sholatan hanya karena ada Allah, Allahnya begitu langsung dinyanyikan. Ya mungkin itu yang salah. Kalau perlu kita salahkan ya gurunya, mungkin kita kurang serius ngajari bahasa Arab sehingga tidak memahamkan kalau artinya semacam itu. Maksud kami adalah jangan gampang mematahkan orang awam, tinggal kita beri pengarahan yang lebih baik. Mungkin dengan duduk yang manis kita mungkin para ustadz-ustadz ya, membimbing halus. Jangan biasa menjadikan orang patah. Mereka sudah semangat ngafal 2 bulan. Setelah itu dikatakan haram, nggak boleh lagunya ini. Nggak begitu dong. Kita harus dengan kelembutan, biarpun intinya harus kita hindari yang demikian itu. Maksud kami apa? Jangan biasa memandang orang itu dengan nilai negatif karena kita tidak mengerti apakah dia itu tahu maknanya atau tidak tahu. Kalau tidak tahu gimana kita salahkan? Yang disalahkan ya yang kita yang tahu, nggak pernah mengingatkan. Pertanyaannya baru sekarang juga, padahal kita sudah ceramah bertahun-tahun. Baru hari ini ada pertanyaan begini. Ya ini kan. Jadi mohon, maksud kami menyikapi orang awam itu jangan dengan apa namanya? Dengan merendahkan. Akan tapi ayo kita melihat dari sisi fanatik, sisi keimanan yang ada di dalam hatinya. Baru setelah itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan kita memberikan pengarahan yang baik ya. Dan mungkin sholawatnya tetap disenandungkan, cuman dirubah. Tapi kalau pakai pangkas mematahkan hati, bukan begitu cara dakwah yang indah. Dia tuh khusnudun gak ngerti artinya kok. Biarpun sholawat beneran juga gak ngerti artinya. Apalagi lagu yang gak beneran ya, memang gak mengerti. Ya kayak tadi, buat tato misalnya tidak begini adalah, loh itu orang awam. Yang ditulis nama Allah, maksudnya bangga, aku muslim, mukmin begitu. Ya, gitu. Jadi ya tinggal diarahkan bahwasanya itu tidak baik, tentunya dengan cara yang cantik. Ingat, karena mereka adalah orang awam yang hatinya polos dan bisa jadi tulusnya lebih daripada ketulusan kita. Hanya ilmunya saja yang kurang. Mereka bisa saja menjadi ahli surga. Sehingga apa yang mereka lakukan bisa saja tidak dihisab sebagai dosa. Yang dosa kita yang tahu tidak mengingatkannya. Atau kita tahu mendukungnya. Yang nggak boleh adalah menuduh dia melakukan langsung kesalahan, juga tidak boleh yang demikian itu. Harapan kami adalah yuk kita membuat perubahan tapi yang indah. Semoga Allah mengampuni semuanya dan semoga para penggemar yang menghidupkan meramaikan sholawat, kalau ternyata Anda jujur dengan Allah, Anda jujur dengan Rasulullah, selama ini apa yang Anda senandungkan, apa yang Anda baca, sodorkan kepada ulama yang ngerti bahasa Arab. Lalu kalau mereka mengatakan jangan, ya sudah. Anda tidak perlu mengikut, Anda melanjutkannya. Itu insaf, wahai para munsyid. Yang biasa menyenandungkan sholawat, jika ternyata itu adalah bukan sholawat, Anda harus tarik, Anda ganti, masih banyak sholawat-sholawat yang lainnya. Kita perlu dua sisi, kalau Anda mengingatkan tolong yang indah, jangan langsung menjustis, menilai orang dengan nilai negatif, karena mungkin dia tidak tahu. Sisi lain, siapapun Anda
Biarpun Anda sudah kelas ulama, kelas tinggi sekalipun. Kalau ada yang mengingatkan, ya namanya peringatan kan hadiah. Siapa yang tidak salah? Hanya baginda yang tidak salah. Sayyidina Umar itu siapa? Bicara tentang ilmu, ilmunya tinggi. Bicara tentang tahta, waktu itu tertinggi karena beliau khalifah. Tapi saat diingatkan oleh seseorang, beliau mengangkat tangan dan berdoa. Rahimallah imra'an ahdali uyubi. Mendoakan orang yang mengingatkannya. Lalu kenapa kita mentang-mentang sudah ustadz diingatkan, wah pakai tafsir bermacam-macam, pakai takwil di tafsir di omongannya yang sudah salah, tidak segera mengakui ya salah. Kan kita anak Nabi Adam, bukan anaknya iblis. Kalau iblis kan di saat diingatkan langsung berhujah, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Sudah salah nggak ngakui, tapi mbah kita langsung Rabbana dzalamna anfusana. Tolonglah siapapun dari kita, baik kelas ustadznya atau mohon maaf kita awam. Kalau ada ustadz ulama mengingatkan kita, jangan membela kita orang awam. Yang ulama saja nggak membela, nggak perlu membela diri kok. Kalau memang itu salah ya akui kesalahan, apalagi kita orang awam. Baru besok setelah berubah menjadi apa? Salawatnya menjadi salawat pilihan, istimewa. Itu harapan kami. Tidak ada caci maki di balik ini semuanya. Sisi lain adalah insaf di saat diingatkan keindahan yang terjadi setelah itu. Bersambung dengan baginda Nabi dengan sesungguhnya dunia hingga di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.